Selanjutnya mungkin ini bakal menjadi mimpi buruk bagi Nadia lagi. Seperti yang kita semua tahu teman-teman, Nadia ini kan benar-benar berhasil merebut Aurel dan juga Aditya ya. Bahkan membuat Aditya pun sama Aurel tuh lebih memilih untuk membela Nadia ketimbang Rianti. Apalagi Aurel teman-teman. Nah itu kan betul-betul seperti membenturkan ibu dan juga anak gitu kan teman-teman. Nah inilah yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga benar-benar puas. Sebetulnya gini teman-teman, Marvel ini marah tapi masih ada nahannya. Dan nanti baru tuh bakal ada klimaksnya dan betul-betul sampai puncaknya. Begini teman-teman. Jadi Marvel sadar kalau Marvel ini harus cari tahu dulu kebenarannya. Nah inilah ya, salah satu hal yang paling Mimin benci banget setiap mengungkap kejahatan-kejahatan orang jahat gitu loh. Giliran Mutiara aja nggak ada buktinya pun di penjara. Giliran Kenzo di penjara. Tapi giliran kayak Sandra, Kayla, Nadia susah banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh udah cukup bukti lah bagi Marvel. Jadi gini, setelah Marvel akhirnya mengetahui semuanya, ya udah Marvel pun juga langsung mengkonfrontasi maksudnya kepada Nadia. Dan tentu aja Nadia nggak mau ngaku, bilang ini AI, editan, apalah inilah dan lain sebagainya macamnya, cuman orang yang mirip aja. Pokoknya tuh yang nggak mau ngaku aja lah teman-teman. Tapi kan lambat laun ini tuh jadi kayak loh kok seakan-akan kayak ini banget ya. Kayak apa ya? Kayak banyak omong dan berbeda-beda omongannya. Sedangkan Aditya pun juga ngaku ketemu sama Nadia teman-teman. Dan Aditya justru kaget kenapa Marvel punya foto tersebut. Dan Aditya malah ngejelasin kalau om ini meluk bukan karena om ada apa-apa, tapi karena memang om ini tuh ya kasihan sama mama kamu karena udah dipukulin sama Rianti. Nah di sini kan Marvel tuh nggak percaya teman-teman, maksudnya karena Aditya pun juga sering berselingkuh gitu loh. Jadi buat Marvel tuh susah percaya, sama aja kayak Marvel yang susah percaya sama Rianti karena Rianti yang tukang selingkuh kan. Jadi kan sama-sama aja pada akhirnya. Nah inilah yang terjadi. Sehingga akhirnya ya udah Marvel pun juga berusaha untuk bisa menengahi semuanya sambil mencari gimana titik terangnya untuk bisa beresin masalah ini. Lalu kenapa akhirnya Marvel jadi marah? Bukan cuma gara-gara foto dan video yang dikirim sama Kayla aja, tapi juga karena Marvel ini geram. Karena Marvel udah bilang teman-teman, Marvel tuh udah jelasin semua sama Nadia. Mama jangan pernah kecewakan aku, jangan pernah hianati aku, jangan pernah bohongi aku. Marvel tuh udah bilang seminggu sampai 2 minggu yang lalu, belum lama ini bahkan, gitu loh. Karena Marvel tipikal anak yang kalau udah nurut tuh nurut gitu loh. Tapi begitu melihat ada sesuatu yang ganjil, yang janggal, jujur kan ini janggal ya, pada akhirnya membuat Marvel pun juga tidak bisa berdiam diri gitu loh. Dan pada akhirnya pun juga marah. Karena bagaimanapun juga ini tidak pantas teman-teman gitu loh. Kan Marvel bilang, kalau emang mama mencari ketertarikan sama pria lain, kan masih banyak ada orang lain, cowok lain di luar sana. Dan kalau emang mama suka dan Marvel pun juga cocok, Marvel pasti bantu. Tapi jangan Om Aditya. Gitu loh. Tapi ya gimana? Nadia pun juga mau ngelak. Tapi kan Nadia sama Aditya udah ngabisin waktu semalaman. Bahkan kayaknya Nadia sama Aditya ini mungkin nginep di hotel entah bagaimana. Jadi kan pada akhirnya susah teman-teman untuk bisa dipercayai lagi. Terus akhirnya Kenzo datang, Aurel datang, Rianti pun juga muncul lah gitu loh. Untuk bisa ngebantu ngejelasin semuanya. Terus Kenzo bilang, kan gue udah bilang apa? Kalau nyokap lu aja berani waktu itu menyamar menjadi Angel Victoria dan sebagai psikolog palsu, ini tuh bukan gak mungkin terjadi. Kalau Kenzo nih kelihatan banget lah, dia ini udah capek sama Aditya, udah kecewa, udah marah, udah kesel, udah emosi dan lain sebagainya macamnya. Jadi Kenzo tuh nggak mau hanyut terlalu dalam, nggak mau kesel terlalu dalam, karena Kenzo sadar ini cuma akan buang-buang energi aja. Kenzo tahu, Kenzo lebih tepatnya adalah untuk bisa fokus aja untuk hidupnya Kenzo sendiri sambil nunggu Mutiara sembuh teman-teman. Dan inilah yang akan Kenzo lakukan ke depannya. Sehingga kan akhirnya di sini pun juga semua orang tahu ternyata Nadia pembohong juga kan. Dan akhirnya pun juga Nadia pun juga nggak bisa ngelak teman-teman. Karena mau gimana pun juga udah ada buktinya. Dan Kayla pun juga nanti bakal ikut ngomong. Itu bener kok bukan AI, aku yang fotoin sendiri gitu loh.
Pantesan waktu itu kata Nadia sempat ngelihat Kayla kan, ternyata emang beneran Kayla dan akhirnya diancam sama Kayla. Tapi yang Nadia nggak nyangka adalah karena Kayla benar-benar mengirimkan semua itu kepada Marvel. Kan udah dibilang ya beberapa hari yang lalu juga, Kayla tuh sering bilang kalau Kayla itu orangnya demanding banget, nagih-nagih banget gitu loh. Dan kalau memang pada akhirnya nggak bisa ya Kayla bakal ngebongkar semuanya karena Kayla nggak peduli. Kan udah capek ngelihat Marvel sama Aurel aja tuh udah bikin capek banget gitu loh, apalagi ini kan. Makanya itu jadi karma nih, karma yang sebesar-besarnya, karma yang seluas-luasnya karena akhirnya melihat Nadia seperti ini. Akhirnya kan apa, Aurel pun juga benci, Aurel pun juga marah, kecewa. Ternyata tante sama aja ya, bahkan lebih parah dari mama. Dan akhirnya Aurel malah minta maaf sama Rianti gitu loh. Gampang lah, orang jatuh pada akhirnya bakal runtuh juga. Udah ada banyak contohnya, Sandra deh lihat. Coba dari episode pertama sampai kemarin-kemarin, kayaknya tuh tajir melintir banget lah. Ibaratnya nggak akan habis gitu loh, ditelan waktu uangnya. Tapi pada akhirnya kan kesombongan akhirnya mengakhiri segalanya. Itulah makanya kenapa jadi orang jangan sombong dan jangan jahat. Bersyukur aja. Lihat Mutiara, tidak bergelimang harta, masih kebingungan cari orang tuanya di mana, tapi kan bahagia-bahagia aja. Malah ada orang baik muncul bernama Alea, melindungi Mutiara, menjaga Mutiara. Simple teman-teman. Makanya hal inilah yang akhirnya membuat apa ya? Membuat kita tuh jadi belajar lah sama sinetron ini ya teman-teman. Secara nggak langsung ngasih contoh-contoh yang baik. Ketika berbuat jahat, nasibnya bakal kayak Sandra. Nasibnya akan seperti Nadia. Kalau kita sabar, tekun, mau berbuat baik, lihat Mutiara, banyak sekali yang sayang gitu loh. Makanya sekarang kita lihat nih Marvel bakal semarahnya kayak gimana. Karena kalau udah kayak begini udah susah buat dicegah ya teman-teman. Karena Marvel pun juga pasti ngamuk sengamuk-ngamuknya, marah semarah-marahnya, karena pasti kecewa teman-teman. Apalagi ini tuh menyangkut tentang apa ya? Tentang masalah yang sangat besar, kepercayaan teman-teman gitu loh. Nah dia aja kan ibaratnya gini, Kayla tuh udah nagih-nagih kan, maksa-maksa supaya Kayla ini jodohin sama Marvel. Kalau enggak bakal dibongkar. Itu aja kan udah ancaman. Tapi kan Nadia selalu menyepelekan. Ya itulah Nadia, begitu udah punya segalanya lupa sama semua orang. Karena menyepelekan, Kayla nggak tahan lagi dan ngirim semuanya. Ketika Marvel baru bangun, terbuka semua. Mau gimana coba? Akhirnya kan terungkap semua. Makanya gak heran kalau Marvel bakal mengusir Nadia, bakal menendang Nadia, membuang Nadia. Karena pada akhirnya buat apa dipertahankan? Karena sangat mengecewakan teman-teman gitu loh. Padahal Nadia ini tinggal bersyukur aja. Udah. Tapi kan susah. Pengen balas dendam sama Rianti, ingin menghina Rianti. Tujuannya aja tuh udah jelek teman-teman. Jadi gimana karma ningga datang buat Nadia kan? Makanya ini puas banget dan gak sabar ngelihat bagaimana Aurel, Marvel benci kepada Nadia. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.